warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kuliah ilmu negara pertemuan ke-9. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang kedaulatan negara. Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang unsur-unsur negara, baik itu unsur masyarakat ya atau rakyat, kemudian unsur wilayahnya. Sekarang kita akan masuk kepada salah satu unsur dari negara, yaitu unsur kedaulatan. Kedaulatan adalah ya kekuasaan tertinggi yang menentukan hukum dalam suatu negara. Sifat-sifat kedaulatan itu tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi. Untuk mengetahui ya kedaulatan suatu negara, maka ya kita harus paham minimal ya ada 5 teori yang membahas tentang sumber kedaulatan dari suatu negara. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Kita akan bahas secara cepat satu persatu sebagai pengantar teman-teman diskusi terkait dengan kedaulatan negara. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Inilah teori yang pertama kali muncul untuk menjelaskan adanya kedaulatan suatu negara, bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah dimiliki Tuhan. Teori ini berkembang pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. Kemudian setelah teori kedaulatan Tuhan ini yang sudah sebelumnya kita bahas ya, yang berasal dari kajian-kajian pemahaman-pemahaman teori-teori yang bersifat teologis, kita juga mengenal yang namanya teori kedaulatan raja ya. Jadi menurut tokoh yang mencetuskan teori kedaulatan raja, yaitu Marsilius ya, kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada raja ya, karena raja wakil dari Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan teori kedaulatan raja ini masih terkoneksi juga dengan teori kedaulatan Tuhan, karena raja memiliki kedaulatan. Mengapa? Karena ada unsur perwakilan dari Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan Tuhan di dunia ya. Oleh sebab itu raja berkuasa secara mutlak ya. Raja merasa dalam tindak tanduknya menurut kehendak Tuhan ya, maka ini ya mendukung adanya teori absolutisme dari kekuasaan raja dan negara ya. Nah, pada masa ya keemasan paham ini ada pada zaman Renaissance ya. Nah, kemudian berkembang teori ketiga yang lebih maju lagi, yang disebut dengan teori kedaulatan negara ya. Jadi salah satu tokoh penggagasnya yaitu Bapak Ilmu Negara yang sedang kita bahas ilmunya di dalam kesempatan ini, yaitu George Jelinek ya. Yang mana yang ditekankan oleh George Jelinek di dalam bahasan teori kedaulatan negara ini, yang menciptakan hukum bukan Tuhan, yang menciptakan hukum bukan pula raja tetapi negara ya. Itu jadi membedakan antara entitas negara dengan entitas Tuhan dan entitas raja ya. Adanya hukum karena adanya negara. Jelinek mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum, oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara ya. Berikutnya teman-teman, kita akan masuki teori yang keempat, yaitu teori kedaulatan hukum. Jadi ini teori yang lebih berkembang lagi setelah tadi teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara. Sekarang adalah teori kedaulatan hukum, yaitu menurut Krabbe, bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum ya, adalah hukum. Aliran yang mempengaruhi paham Krabbe ini adalah aliran historis yang dipelopori oleh von Savigny ya, yang mengatakan hukum timbul bersama-sama dengan kesadaran masyarakat ya. Hukum tidak tumbuh dari kehendak atau kemauan negara ya, maka berlakunya hukum terlepas dari kemauan negara tapi dari kemauan masyarakat. Jadi ada kedaulatan, ada otonomi khusus dari hukum ya, yang menjadi dasar teori kedaulatan. Berikutnya teman-teman, yaitu teori kedaulatan rakyat yang juga sudah sering kita bahas sebelumnya, di mana tokohnya adalah Rousseau ya. Kita tahu Rousseau adalah penggagas teori kedaulatan rakyat, di mana prinsipnya adalah suatu sistem ya yang
bersumber dari kehendak umum, yaitu kehendak rakyat, ya. Demikian juga kita mengenal tokoh pendukung lainnya, yaitu Immanuel Kant, ya, dengan teori kedaulatan rakyat juga mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Ya, kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini, ya, dibuat oleh rakyat itu sendiri. Nah, kata kuncinya ini, ya, walaupun kedaulatan itu bersumber dari undang-undang, dari hukum, tapi hukum atau undang-undang ini dibuat oleh rakyat itu sendiri. Jika undang-undang adalah penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat, ya. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi dan berdaulat terhadap negara. Itu ya teman-teman. Berikutnya kita masuk ke teori yang berikutnya, ya, yaitu teori terkait dengan kedaulatan negara, bahwa kedaulatan negara adalah tadi kekuasaan tertinggi, ya, teman-teman harus ingat. Kemudian juga ada beberapa teori-teori lain yang mendukung teori kedaulatan ini. Tadi ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum, ya. Teori kedaulatan Tuhan atau teokrasi, ya, teman-teman harus ingat, itu berasal dari pembenaran adanya kedaulatan dari Tuhan. Teori kedaulatan rakyat disebut juga sebagai demokrasi, ya teman-teman. Itu berkembang, ya, pasca, ya, yang namanya revolusi Prancis, ya, dengan tergulingnya kekuasaan raja, ya, di masa Prancis, yaitu Raja Louis XIV, sehingga muncullah teori kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dapat kita rasakan, ya, berkembang sampai dengan saat ini, ya. Penganjurnya adalah Rousseau, Montesquieu, dan John Locke, ya. Teori kedaulatan negara tadi juga sudah kita bahas, yaitu digagas oleh tokoh George Jelinek. Teori kedaulatan hukum tadi, ya, oleh Immanuel Kant, ya, Hugo de Groot, ya, Krabbe, ya, Leon Duguid, ya, intinya, ya, kedaulatan itu bersumber dari hukum, ya. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis teori yang mendukung, yang menjelaskan tentang kedaulatan suatu negara, di mana kedaulatan itu merupakan, ya, kekuasaan tertinggi, ya, merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara, dan itu dapat dijelaskan dengan minimal tadi ada lima teori, ya. Nah, sekarang tugasnya, ya, coba teman-teman simak, ya, coba teman-teman perhatikan, teman-teman telaah, analisa bagaimana dengan negara kita, ya, negara kesatuan Republik Indonesia ini, kedaulatannya bersumber dari mana? Apakah dari teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, atau teori kedaulatan rakyat? Silakan nanti teman-teman, ya, bahas bersama dengan teman-teman yang lain untuk menjadi bahan diskusi di pertemuan yang ke-9 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ya. Salam sehat, ya. Tetap semangat.